Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya ibtighu amradatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu di momen-momen ini, di mana momen-momen kemerdekaan, memperingati kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus ya 17 Agustus itu dengan berbagai macam peringatan, dengan berbagai macam acara yang diadakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Tapi terkadang dilihat dari sisi yang lain, itu menjadi satu satu hal yang seharusnya tidak perlu gitu, dalam memperingati 17 Agustus dengan tujuan untuk mengenang itu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi pada kenyataannya mana sih kenangan gitu, dan apa yang dikenang gitu, ternyata sama sekali tidak terasa gitu kan, naon dikenang teh gitu. Termasuk dalam naon namina teh game-game gitu, hiburan-hiburan yang berbau-bau ternyata tidak terlepas dari pertentangan atau bertentangan dengan syariat. Padahal diperbolehkan, silakan saja. Kita bebas berekspresi, tapi ternyata ketika syariat membatasi ada satu hal yang memang bertentangan, ya wayahnya kita harus tinggalkan. Seperti halnya dalam perayaan arak-arakan gitu, banyak silahkan saja, mangga gitu, dengan mengekspresikan kebahagiaan orang gitu. Tapi ternyata di sisi lain banyak yang memang masih melanggar aturan-aturan syariat, itu dengan berpakaian atau model-model laki-laki didandani seperti perempuan. Nah, itu yang disayangkan. Kemudian juga di game-game yang lain ada juga yang mungkin sangat disayangkan juga, seperti ibu-ibu yang dulu balap naon namanya teh makan kerupuk ya di video gitu, makan cau gitu kan, apa maksud dan tujuannya gitu kan, ada sebatas hiburan. Tapi kalau kita telusuri cik ide dina gitu teh naon gitu kan, kenapa bisa ada terbesit ide sampai dina urusan cau gitu kan dulu tidak ada, seolah-olah hiburan tapi kan menjijikan gitu ibu-ibu. Dan tahun kemarin juga pernah kejadian, bukan mau digantungkan, malah bapak-bapak jeung ibu-ibuna gitu kan. Nah, itu satu hal yang memang sangat disayangkan. Kemudian juga kalau kita lihat perlombaan-perlombaan anak-anak itu jarang sekali menampilkan atau naon namina teh mengenang sejarah pahlawan Pak. Di panggung-panggung. Ayeuna usum TikTok jogetna teh joget TikTok unggul Pak gitu kan. Gitu, tapi coba anak-anak kita berikan satu pengajaran dalam perlombaan itu, termasuk panitia dan jurinya itu sok gitu memerankan pahlawan, kemudian menceritakan sedikit tentang perjuangan sejarahnya, modelnya siga kumaha gitu kan, kemudian di panggung itu berpuisi kan, itu kan mengenang eta teh gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat tuh aya masih gitu belajar oge gitu. Nah itu, dan memang itu yang menjadi perhatian untuk kita semua.
Nah, insya Allah untuk bahasan hari ini yaitu berkaitan dengan ada bepergian, gitu kan? Ada bepergian atau yang sering kita kenal dengan safar, gitu. Bepergian, musafir itu orang yang bepergian, gitu. Safar, bepergian, musafir orang yang bepergian. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas dulu berkaitan dengan fikihnya, tapi fokus kepada adab. Fikihnya nanti kita akan membahas lebih mendalam, termasuk di pembahasan ini saya tidak membahas secara detail definisi safarnya, karena nanti akan berkaitan erat dengan fikihnya. Tapi secara umumnya begini, kalau kita memahami safar atau musafir itu bukan berarti jalan atau di jalan hungkul gitu. Terkadang kita hanya memahami musafir itu di jalan gitu. Ketika sampai di tempat tujuan, nggak selain musafir deui gitu. Padahal sama, baik itu ketika di perjalanan ataupun ketika sudah sampai di tujuan, status kita masih musafir. Kita itu berada dalam perjalanan. Jadi memahaminya jangan di jalan gitu kan. Ari urang mah musafir teh di jalan we ngumpul gitu. Lamun bahasa urang mah diterjemahkeun teh nyaba lah gitu kan. Nyaba gitu. Jadi bade atos dugi atanapi teu acan statusna di panyabaan gitu apa? Sanes di tempat urang. Nah, maka nanti akan berkaitan erat dengan hukumnya fikih yaitu jamak qasar atau qasar. Sehingga nanti ada perbedaan-perbedaan di antara kalangan ulama berkaitan dengan apakah jamak qasar itu hanya berlaku ketika di jalan saja atau sampai tujuan pun kita masih bisa jamak qasar. Karena ada juga yang berpendapat kalau sudah sampai tujuan, di tempat tujuan jamak qasar atau qasar itu sudah tidak berlaku lagi. Karena memahami musafir itu atau safar itu nyata di jalan. Namun di jalan, nah berarti aktif jamak qasarna atau qasarnya. Tapi kalau sudah sampai itu tidak dijamak qasar lagi. Nah ini nanti akan kita pahami, diawali dengan memahami definisi safar, musafir, kemudian pendapat para ulama sejauh mana minimal safar itu sehingga hukum qasar berlaku untuk kita semuanya. Berbeda di antara para ulama juga, ada yang menentukan 6 km itu sudah jarak safar. Ada yang minimal 80 km itu jarak safar. Nah, jadi nanti kaitannya dengan jamak qasar atau qasar itu kaitannya dengan jarak, bukan alat yang kita kendarai untuk menempuh satu tujuan. Gitu. Jadi kalau kaitannya dengan kendaraan atau alat, yang pasti ke Arab Saudi geus aktif sigana jamak qasarna gitu. Nah, ke Malaysia ya sudah tidak perlu lagi di jamak qasar, Pak. Dan ke pesawat kan sajam juga sampai gitu kan, atau 2 jam juga sampai. Ayeuna duhur engke asar asigana mah teu kudu di jamak qasar. Nah, kan begitu. Jadi nanti kaitannya bukan karena kendaraannya, tapi jarak yang ditempuh itu yang menjadi patokan hukum jamak qasar itu atau qasar. Nah, itulah hanya sebatas gambaran berkaitan dengan nanti yang akan kita bahas urusan fikih. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada bepergian. Ada bepergian yang perlu kita perhatikan, Pak. Ketika kita sudah benar-benar ingin meniatkan diri untuk bepergian, tidak ragu lagi bahwa kita akan berangkat, maka Rasulullah SAW menganjurkan perbanyaklah bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam maksiat, meminta maaf kepada orang lain atas tindakan kezaliman yang pernah dilakukan, dan minta dihalalkan jika ada muamalah yang salah dengan sahabat atau lainnya. Nah, ini merupakan salah satu adab yang harus kita perhatikan ketika kita bepergian. Apalagi safarnya itu panjang, memerlukan beberapa hari waktu, sehingga itu menjadikan satu bekal untuk kita di mana kita harus melepaskan segala hal beban ketika kita hendak pergi. Seperti ayeuna berangkat ibadah haji, umroh gitu banyak. Kan eta teh jauh jarak oge. Kemudian bukan 1 hari,
2 hari, sehingga memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul harus banyak istighfar, kemudian bertaubat kepada Allah, lalu meminta pamitan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita. Kalau nanti juga ada anjuran untuk wasiat gitu Pak. Jadi wasiat ke istri, ke anak gitu kan, wasiat nanti sigar hutang gitu. gitu. Nah, itu. Kemudian juga muamalah gitu, hubungan yang ternyata memang ada satu kesalahan atau hubungan yang tidak baik ketika kita bepergian, bereskan selesai. Jadi jangan sampai kita meninggalkan hubungan yang tidak baik dengan saudara-saudara kita semuanya. Yang kita khawatirkan apa? Kenapa Rasulullah menekankan hal seperti ini? Karena kita tidak tahu apakah kita akan kembali lagi ataukah tidak. Ketika kita bepergian jadi kalau ditakdirkan ternyata Allah tidak mengembalikan dari urang ditakdirkan maut, ya kita sudah menyelesaikan masalah itu gitu kan. Jadi tidak ada beban sama sekali gitu. Termasuk dalam ibadah haji dan umroh gitu. Kalau sekarang kan ada ibadah haji dan umroh itu talang gitu banyak. Di talangan heula gitu. Kan Rasul sudah memerintahkan sok bereskeun heula muamalah teh gitu kan. Urusan hubungan, kalau punya hutang sok bereskeun heula hutangna. Ayeuna kumaha umrohna di talangan. Kemudian kita berangkat umroh, kan sapar urang teh gitu. Jadi jangan sampai ketika kita bepergian umroh atau haji itu malah menjadi beban gitu. Harusnya nalika kita bepergian ya sudah kita fokus. Kalau ada keperluan, bepergian itu keperluan di sana tos gitu kan, di situ fokusnya. Jadi jangan sampai urang angkat ari pikiran mah di dia keneh gitu. Nah, itu akan menjadi sebab di mana bepergian kita itu tidak akan menjadi satu bekal yang utama untuk kita. Oke, misal ayeuna di talangan heula 30 juta gitu. Da kusaba bensin atuh gitu kan. Cokot we 30 juta teh gitu. Ini teh umroh gitu kan. Kamu musafir eta teh gitu kan bepergian. Acan nganjuk ke tanah hajat heula gitu. Itu aja tuh lah, itu walimatus safar itu gitu. Tapi bagus dirinya nama. Saya mengambil hikmah Pak dari acara walimatus safar itu, mungkin salah satunya yaitu mengamalkan ini. Kita berpamitan, kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang kita undang. Kemudian kita juga meminta doa kepada saudara-saudara kita karena kita akan mengadakan atau kita akan pergi, yang dimana pergi itu bukan 1 hari 2 hari dan jaraknya pun jauh. Bagus, silakan gitu. Eta teh salah satu anjuranana. Cuman kalau caranya seperti tadi nganjuk heula karena ditawari di talangan gitu ta. Abita ini poe gitu. Padahal sudah dianjurkan bereskeun heula semua masalah. Jong di ditu mah wah jalan-jalan ka ditu ka dieu udah ibadah teh pas balik ka rumah. Jadi liar gitu kan. Nah, ini yang tidak dianjurkan. Jadi luar biasa memang Allah Subhanahu wa taala dalam urusan haji. Meskipun haji itu statusnya wajib banyak. Haji itu wajib kan, rukun Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan menyampaikan manis tato'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu. Berarti lamun urang can mampu mah teu kudu maksakeun gitu. Dan statusnya belum wajib jan urang mah gitu ta. Tapi kalau mun kieu mah punten ditawaran di talangan. Kita menerima karena kita sudah tahu gitu, atau orang teh tos aya bekal sebetulna mah 30 juta. Ngan waktu harita teu acan waktuna cair ternyata. Tapi kita sudah dijadwalkan untuk berangkat tanggal sekian. Hari cairna teh engke 1 minggu ke depan misal. Nah, ada dana talang boleh kita ambil? Boleh. Nah, datos jelas eta mah gitu kan. Tah cair gitu. Jadi nggak uih kenal ge teu poe ngan ieu mah gitu kan. Cair teuing gitu tah. Duka iraha ayeuna teh dicana we, tah itu yang tidak boleh. Keun we. Tenang heula, kalau memang belum ada rizkinya, ya berarti kita belum gitu. Untuk berangkat salah satu contohnya yaitu dalam umroh gitu kan. Nah, tapi bukan berarti dalam bepergian yang panjang saja. Ketika kita bepergian meskipun jaraknya tidak sejauh ke Arab Saudi atau sejauh mana, tapi ternyata kita ada rencana untuk bepergian minimal ke keluarga mah urang teh kana pamit. Kemudian nyuhunkeun hapunten gitu.
ka istri, kamu rangkali, minta maaf gitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi kelancaran kita dalam bepergian. Nah, kemudian yang selanjutnya menyelesaikan berbagai persengketaan seperti menunaikan hutang pada orang lain yang belum terlunasi sesuai kemampuan, menunjuk siapa yang bisa menjadi wakil tatkala ada hutang yang belum dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan, tong disimpan wae Pak, wihkeun paminanggu teh. Nah, mencatat wasiat dan memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga ditinggalkan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan jelas pepergian akamana komo jauh pisan maka semua ini harus kita tunaikan. Sok hutang. Kalau ternyata memang perjanjian anak tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, malah orang teh berangkat nate kalah mundur atau maju lah gitunya. Waktu nate otomatis berangkat heula, sedangkan pertemuan untuk menyelesaikan hutang sudah ditentukan. Otomatis kita berangkat terlebih dahulu. Boleh kita menitipkan, mewakilkan? Boleh untuk menyelesaikan hutang, silahkan ke keluarga sok wakilkeun we. Da urang memang jadwalnya ternyata dimajukeun misal. Angkat ke urang gitu. Cuman upami nitipkeun eta teh kudu jeung bekelna. Gitu. Lain nitipkeun hungkul. Engke aya tamu nya sok tampi we gitu. Tamuna teh nu lagi hutang. Ari berarti gua apa? Ulah hari gitu mah gitu kan. Jadi lamun nitipkeun mewakilkan ya kita harus dengan bekalna. Taya arsosna, aya nu datang, bade nagih hutang, sok beres. Gitu ulah nitip we hukul gitu. Pas datang lagi hutang lagi itu keluarga teh gitu. Nah, maka ini yang menjadi harus perhatian untuk kita semuanya. Kemudian mengembalikan barang titipan. Urang teh kedah ngawikeun Pak, barang titipan teh upami urang nambut. Karena memang ketika kita meminjam satu barang cepat, kalau sudah selesai kita pakai tinggal wikeun gitu. Karena itu nanti bisa jadi hutang gitu kan. Gitu jadi upami tos selesai mah kajian urang sering ngamutna gitu. Daripada calik terapi di urang disimpen gitu. Dan sanes milik urang eta mah gitu kan. Sanes barang urang sok we gitu. Ngomong duikeun ka teu aya mah barang. Wah, mencatat wasiat dan memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Ketika kita berangkat pergi, nafkahnya tetap berjalan atau sudah dibekali untuk sekian hari, gitu. Cukup kudu. Cukup kudu ya, cukup. Gitu. Hanya punten untuk saudara kita itu kan seperti punten, namanya teh furuj, gitu banyak furuj. Itu yang sering keluar dan meninggalkan keluarga dengan tujuan dakwah gitu. Ya silakan hari selama selama memenuhi syarat anjeunna bepergian, keluarga dinafkahi gitu kan. Berjalan sesuai dengan kewajibannya, mangga. Tapi kalau sekarang tujuannya dakwah kemudian keluar pergi tapi anak dan istri ditelantarkan, ya itu masalah gitu. Dakwah belah mana anak keluarga gitu mah gitu kan. Untuk keluarga saja ditinggalkan, apa tidak berjalan? Rika batur gitu. Nah, jadi untuk keluarga pun kalau masih berjalan dan kewajibannya silakan. Kemudian nanti juga dalam hal yang lainnya harus diperhatikan, seperti etika dakwahnya, ketika menginap gitu kan di orang lain itu juga harus menjadi perhatian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ma tadri nafsun ma tadri nafsum ma taksibu goda, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Nah, inilah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu besok urang teh siga kumaha. Nalika urang angkat-angkatan teh, maka diwanti-wanti untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita.
Minimal ketika kita berangkat kita ringan gitu Pak. Kita seueur ninggalkeun beban gitu. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya melakukan safar atau perjalanan bersama 3 orang atau lebih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ar-raqibu syaitonun wa raqibani syaitonani wa thalathatu rabbun. Satu pengendara atau musafir adalah setan. 2 pengendara atau musafir adalah 2 setan. Dan 3 pengendara atau musafir itu baru disebut rombongan musafir gitu. Jadi memang ada anjuran nanti kalau kita bepergian teh Pak kada abring-abringan gitu. Berangkat teh kalau bisa gitu kan. Jadi berangkat agar ada teman gitu. Itu ternyata lebih baik gitu. Cuman kan diurang tergantung gitu kan. Saparna teh kumaha heula gitu. Aya karena tugas kerja gitu mah nyarek ajak batur gitu. Gitu, nah seperti itu. Nah yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah jika kurang dari 3 orang musafir tersebut sukanya membelot dan tidak taat. Namun larangan ini di sini bukanlah haram tetapi makruh karena larangannya berlaku pada masalah adab. Fathul Bari jilid ke-6 halaman 53. Nah ini berkaitan dengan apa keutamaan bepergian itu ada teman gitu. Tapi temanan ke Pak, yaitu carilah orang yang mengerti agama sebagai teman di perjalanan, karena hal itu merupakan salah satu faktor yang membuat kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebabkan diri terjaga dari perbuatan kesalahan selama dalam perjalanan gitu. Jadi ketika kita bepergian, carilah teman yang memang mengingatkan ketaatan kepada Allah. Tos mah urang teh nuju di jalan, bepergian bukan di tempat kita, belum tentu orang teh kenal, apal ka urang, tapi ketika ada teman yang baik, meskipun kita jauh dari sana dan sini, tapi senantiasa taat kepada Allah, ditakdirkeun maut, insyaallah da urang mah aya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini gitu. Nah, terkadang kan kita juga ketika bepergian, tur misal gitu kan, eta teh aya anu ngingatkeun salat gitu, aya anu henteu gitu kan nasihat gitu. Jadi carilah kelompok-kelompok yang dimanapun kita berada, tapi senantiasa mengingatkan untuk taat kepada Allah gitu. Di tempat camping salat gitu kan, itu beda-beda kan orang-orang teh gitu kan. Ketika sedang bepergian gitu kan, seperti itu. Nah kemudian dengan ilmu safar ini kita juga akan meringankan diri kita dalam urusan sholat misalnya nanti gitu kan. Anu biasa opat-opat jadi 2 gitu. Walaupun ternyata ketika kita tidak sempat untuk menjamak gitu, kosornya masih bisa gitu, asal jadi 2 gitu. Begitu. Nanti itu bahasanya. Nah itu untuk meringankan ketika kita memang sedang bepergian. Rukhsah eta sedekah di Allah Subhanahu wa taala. Karena saya selama ini dengan mertua gitu kan saya pribadi secara langsung gitu ngobrol dengan istri gitu. Karena istri kan sudah sudah bukan membiasakan tapi dengan keilmuan yang sudah didapatnya ketika mudi gitu kan Garut gitu jamaah kosong gitu tah mertua teh beren kumaha itu mending geus di imah oge mending kudu di jalan gitu. Kita masalahnya bukan karena sudah di rumah atau tidak, ya kita mengambil sedekah dari Allah gitu. Karena meskipun diringkas ataupun tidak, pahala mah moal ngurangan Pak gitu. Sakitu we pahala mah gitu. Karena itu pun merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti itu bahasanya berkaitan dengan tadi status kita itu ketika sudah di lokasi ada orang teh musafir kene atau bukan gitu kan. Nya bahasa simkuring mah nu dipahami mah nyaeta we nyaba urang teh gitu. Namina nyaba bade tos didugi atau napi teu acan gitu kan. Atau napi masih di jalan atau sudah sampai di tempat ya tetap we urang teh nuju nyaba gitu. Di panyabaan bukan di tempat kita. Nah, nanti jarak minimal yang akan kita ambil anu mana gitu kan. Bisanya di jamak kok. Nah itu Pak.
Nah, jadi ketika kita bepergian dengan teman yang soleh, itu akan menjaga kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok punten. Nah, termasuk kita dalam berangkat ibadah haji atau umroh. Ada tidak sedikit ada kelompok-kelompok yang berangkat ke sana, tapi ternyata ya tidak mengingatkan, gitu kan. Dalam urusan ibadah melalai-lalai kan, gitu. Hari ketika belum berangkat ke sana menikuku hoyong gitu kan, tapi pas kali itu hari-hari gitu kan. Malah ada dengan bahasa hoream gitu kan, hoream gitu. Nah, hoream gitu. Udah sampai ke sana bukannya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ada yang seperti itu. Makanya ketika kita berangkat ibadah haji, minimal travel atau pembimbing yang benar-benar bisa membimbing kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita jaga gitu. Ketika kita berangkat ibadah haji atau umroh. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Daud, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperhatikan siapa yang akan kalian jadikan sebagai teman dekat. Nah, iya Pak. Berarti pengaruh teman teh gede pisan ka urang teh gitu. Jadi ulah peda-peda, da urang mah henteu kitu mah. Ari kelompokna lebih banyak mah. Nah, itu yang dikhawatirkan teh. Kita tidak bisa mewarnai kalau urang kawarnaan gitu. Ku sabab naon? Urang segan rek ngajak salat da teu salat manehna gitu kan. Ayo salat gitu. Kalau urang atuh jadi nuturkeun gitu kan. Akhirnya melalai-lalaikan dalam urusan ibadah salat gitu. Nah, ini yang jangan sampai kita terjadi kepada diri kita semuanya. Makanya di dalam hadis yang lain seseorang itu akan bersama ma'aman ahabba gitu Pak. Jadi dia itu nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang yang dia cintai gitu. Sok jeung saha urang teh gitu kan. Resepna jeung saha. Nah, kita di akhirat teh bareng jeung si eta gitu. Anu dicintai oleh kita semuanya. Ma'aman ahabba. Bersama orang yang dicintainya. Jangan sampai salah gitu kan dalam memilah dan memilih seorang teman. Kemudian mengangkat pemimpin dalam rombongan safar yang mempunyai akhlak yang baik, akrab dan punya sifat tidak egois. Itu ketika bepergian. Nah, kita pergi ke mana gitu Pak? Santolo. Santolo gitu. Santolo gitu. Nah, dari kelompok itu harus ada yang menjadi pemimpin, dijadikan seorang pemimpin yang ia akhlaknya baik, akrab, dan tidak punya sifat egois. Kenapa akrab? Ya iya, untuk menyatukan kelompok itu dengan keakraban seorang pemimpin. Ari teu akrab mah hese atuh Pak gitu. Dan umat naoge da hese atuh nuturkeun naoge da akrab teh gitu. Kemudian karena tidak akrab itu ada sifat egoisna, hese gitu. Nah, gitu. Coba juga. Nah, berarti kan sudah tidak bisa dipercaya deui gitu kan. Maka disepakati siapa ketika sudah dijadikan pemimpin wayahna kita harus mengikuti gitu. Dan itu harus Pak gitu. Ustaz ari yang menjadi pemimpin siapa teh kudu apal jalan? Iya, harus apal jalan. Tapi kalau tidak memenuhi akhlak yang baik, akrab dan tidak punya sifat egois, nah berarti keheula meskipun apal jalanan. Berarti bukan dia yang harus ditunjuk. Gitu. Bukan anjeuna, siapa yang ditunjuk? Kan Ustaz teu apaleun hari itu mah. Nah, pemimpin itu bukan berarti kudu apal wae jalanan. Tapi pemimpin itu bisa mengkoordinir. Kemudian ketika ada anggotanya yang berpotensi apal jalanan, tunjuk ke pemimpin teh anjeun anu naon dihareup gitu. Jadi anjeun kudu dihareup. Sa pemimpinna, ya itulah yang bisa memang mengkoordinir eta gitu kan. Pemimpin. Jadi bukan tidak selamanya pemimpin anu ditunjuk anu apa aja gitu. Ketika tidak memenuhi kriteria, yawanya berarti itu pantas jadi pemimpin. Berarti siapa yang harus ditunjuk menjadi pemimpin?
agar bisa menyatukan kelompok itu gitu dan menuntun kepada jalan yang benar, yang lurus gitu. Tahu pemimpin tahu sabab anjeun apal jalanna sok diharap diatur gitu, Pak. Begitu. Nah, itu, Pak. Jadi inilah merupakan salah satu anjuran Rasulullah SAW. Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum. Jika ada 3 orang keluar untuk safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Nah, itu. Jadi kedah aya ketua rombongan. Kemudian hendaklah melakukan safar pada waktu terbaik. Oh, ternyata aya. Jadi bepergian itu di waktu yang terbaik atau waktu yang biasa Rasul melaksanakan safar. Ada itu ternyata. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamisi fi ghazwati Tabuka wa kana yuhibbu an yukhraja yaumal khamisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis dan telah menjadi kebiasaan Nabi untuk bepergian pada hari Sabtu Kamis dah gitu. Ya, berarti agenda kan Kamis silahkan. Kamis silahkan gitu. Nah, itu. Jadi hari Kamis ternyata itu hari yang biasa Rasulullah SAW berangkat untuk keluar gitu. Hari Kamis. Nah, kemudian juga dianjurkan pula untuk mulai bepergian pada pagi hari, Pak. Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan berkah. Jadi di pagi hari. Nah, tapi nanti aya dalil anu ngadugikeun bepergian itu di waktu malam. Nanti ada. Gitu. Nah, katakan lamun kalaut teh kan sok jam sabaraha? 12. Ya biji gitu. Nah, mungkin saja itu bukan karena tidak ada alasan gitu. Hanya alasan teh. Cuma bisa disebutkan di nanti. Ayat. Nah, kenapa Pak pagi hari itu sangat dianjurkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi kata Rasul itu, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Yang terus didoakan ku Allah gitu, Pak. So, gitu berangkat. Berarti di hari Kamis pagi. Nah, gitu. Kamis pagi. Nah, Ibnu Battal mengatakan, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan waktu pagi dengan mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu lainnya, karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk melalui amal atau aktivitas. Waktu tersebut adalah waktu ketika tubuh masih fit, bugar untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya. Semangat kene gitu. Maka menuju disampur pagi hari gitu. Masih kena parete gitu. Itu berarti tidak menempatkan gitu. Pagi hari mah kadang segar gitu, patah, cengar gitu. Katakan kan nanti ada larangan setelah sholat subuh tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Nanti ada larangan tidak boleh tidur, Pak. Setelah subuh. Nah, ada rizki, ada rizki. Setelah subuh tidur. Kemudian kalau menurut ilmu kedokteran, kalau setelah subuh tidur itu, naon Pak? Pohoan. Pikun. Betul Pak? Itu pohoan ya. Jadi kalau tidur setelah subuh itu pohoan. Pikun seacan kolot. Ini tidur setelah subuh. Kalau mau, Pak, gitu kan? Kalau mau tidurnya nyaeta saat atau sahajud setelah subuh.
Susah banget. Terima kasih nanti di kabulanan. Kalau Rasul kan begitu konsepnya Rasul. Jadi Rasul itu kan kalau tahajudnya sepertiga gitu kan, sepertiga malam. Itu berarti sepertiga malam jam 2-an. Itu jam 2 itu sepertiga malam jam 2. Nah, ketika masih ada waktu jarak setelah sholat tahajud dan subuh, nah Rasul dimanfaatkan untuk istirahat gitu, tidur gitu. Dan ketika nanti waktu subuh, Rasul bangun. Jadi ulah gitu kan, tahajudnya itu karena ada jarak itu tidur, subuh kemudian ya jam 8. Ulah gitu gitu. Nah, maka komitos tahajud pada istirahat mendingan tidur di masjid, Pak. Gitu. Jadi masih ayam mengganggu di bumi banyak begitu. Nah itu. Kemudian juga kan konsep konsep Rasul bisa bangun malam itu karena ada qailulah. Jadi qailulah itu tidur sebentar di tengah siang, baik itu sebelum zuhur atau setelah zuhur, cukup dengan setengah jam, Pak. Nah itu kunci Rasul bisa bangun malam gitu. Dan orangnya ternyata orang mantep qailulah gitu. Tidak sedikit kita tidur siang kerek kurangnya gitu kan, bahkan lebih dari 1 jam malam di Brown gitu tergugah gitu. Nah itu konsep Rasul. Jadi Rasul senantiasa bisa bisa bangun malam itu karena ada qailulah. Kemudian juga kalau mau bangun malam itu, Pak, tidak boleh melakukan maksiat ketika di waktu siang. Jadi lamun melakukan maksiat di waktu siang, kita repot banget. Susah nih. Kemudian kalau kita ada niatan untuk sholat tahajud sebelum tidur, sok nyuhunkeun ka Allah. Ya Allah, bukakeun abdi itu. Jam 2 buka kira Pak sok. Nah ini tuh mah. Ada dibukakeun. Ngakurangan gitu kan. Ada orang teh tos nyuhunkeun gitu. Pas dibuakeun ku Allah, da kurang deui we gitu kan. Aya ku ka WC-na atuh da sanes wudu. Gitu, kalah kehampangan, terus kehampangan balik deui kan kasur gitu. Nah, itu terkadang urang teh sok itunya. Nah, kemudian juga berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Nah, ada doanya, Pak. Gitu. Jadi, doa yang diucapkan Nabi SAW kepada orang yang hendak bersafar adalah astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah. Jadi kepada orang yang mau pergian, aja doa. Jadi orang teh ngadoakeun. Lalu orang mah ngadoakeun nantinya, gitu ngumpul gitu kan, sing salam gitu kan, sing lancar, sing sehat. Lupa gitu kan. Ada yang penting yang harus kita titipkan kepada Allah, dinaka agamana, wa amanataka amanahna. Amanah dina naon? Yaitu kan amanah dari segi ibadah, yaitu tujuan musafir naon gitu. Itu wa khawatima amalika, dan perbuatan terakhir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah gitu Pak doanya teh gitu. Ketika kita mendoakan orang yang hendak bepergian. Kemudian juga ada doa kepada orang yang ditinggalkan. Astau'idukallaha alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Jadi tetap ternyata tidak ada yang paling bisa gitu kan. Dan yang maha bisa menjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan dari Allah. Keluarga ketika kita bepergian. Kemudian juga ada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang bepergian. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Nah, kemudian hendaklah zawadakallahu taqwa. Jadi tetapkanlah gitu kan, dan tambahkanlah gitu ketakwaan kepada Allah untukmu. Wa ghafara dzanbaka,
dan Allah menghapus dosamu, wa yassarolakal khairo, dan mudahkanlah untukmu dari segala kebaikan, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Doanya luar biasa. Dan ini juga suka dibacakan oleh asatid atau ustadz yang ketika ceramah di mana walimatus safar teh umroh haji gitu kan, ngadoakeun tinggal ngobrol. Nah, jadi ada dua, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa qawatima amalika gitu kan. Nah, kemudian zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsuma kunta. Luar biasa. Nah, kemudian juga ketika keluar rumah dianjurkan membaca doa. Doanya naon? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini Pak, doa ini jangan sampai kita tidak membacanya. Jadi ketika keluar rumah selalu doanya. Gitu. Karena disinilah kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang dulu pernah saya sampaikan bahwa bagaimana caranya setiap kegiatan kita di luar rumah meskipun dalam urusan dunia tapi dicatat oleh Allah jadi catatan akhirat. Karena diawalinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah masuk dalam kegiatan, jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah gitu. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan itu niatkan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akan menjadi catatan di mana amalan-amalan kita atau pekerjaan kita itu akan menjadi bekal akhirat. Ya, meskipun memang waktu kita itu lebih banyak urusan dunia gitu, tapi ya itu yang harus kita ingat itu bagaimana caranya urusan dunia jadi urusan akhirat. Ya, sekali lagi kalau kita hanya berbekalkan jumlah amal, ada orang yang mau biasa misal surga Allah. Aduh, amal orang sakumaha gitu kan. Terus magenep 10 tahun gitu kan. Umat Rasul atau 70 tahun. Makanya anu 60 tahun kurang seminggu gitu. Berarti seminggu dulu gitu. Itu ini harus kita persiapkan. Nah, karena jumlah amal kita pun tidak seberapa dan perbandingan hidup di akhirat pun begitu sangat jauh, 1 hari bagikan 1000 tahun di dunia, berarti kan orang teh sehari-hari aja. Setengah lebih segala henteu gitu kan. Jumlah umur hidup kita teh gitu. Terus ayeuna dalam 1 hari 24 jam dikurangi dengan tidur yang normal tidur itu 8 jam. Itu. Sekarang sholatnya 5 waktu, dina sakali sholat sabaraha menit. Kan itu cita-cita hoyong meser surga itu kan jauh gitu. Nah, makanya ini yang harus kita pertimbangkan dan kemudian bagaimana caranya bobot amal kita itu harus lebih berat gitu. Meskipun sedikit tapi bobot amalnya itu tambah ya gede gitu kan, berat gitu. Jadi manggeus masa leutik gitu kan. Bobot amalna oge hampang gitu. Kayak nu riweuh ka urang. Nah, kemudian juga ada doa yang lain untuk keluar rumah itu, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzala au adlima au udlima au ajhala au yujhala alayya. Gitu. Nah, ini ada 2 doanya. Jadi ayat bismillahirrahmanirrahim, ayat ini. Silakan. Mudah we lah gitu kan, menghafal Quran. Teman-teman ajan apa? Nah, kemudian juga ketika berangkat naik kendaraan ya doanya kan gitu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan gitu. Doanya teh berangkat pulang. Ya, eta. Jadi itu ternyata di setiap amal kita itu bisa berbuahkan pahala. Nah, inilah beberapa hal berkaitan dengan adab bepergian. Ya, insyaallah untuk pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan jamak qasar atau keringanan-keringanan ketika kita sedang bepergian. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau pemaparan materi
materi yang kurang adab dan akhlak. Pak, boleh nanya ya? Ya. Saya kan safar itu dalam 1 minggu berarti 2 kali ya. Nah, deket. Apa Anda ke Jakarta tidak bisa diprediksi loh? Makanya itu kalau tiba-tiba lagi macet kayak gitu, ya saya memang sering di kadang kita terlibat ya seminggu ini seminggu Kalau memang merasa safar memang bisa ya. Merasa safar gitu kan, kemudian memang kita sudah jarak safarnya sudah memenuhi gitu, boleh kita dipakai karena itu kan keringanan dari Allah gitu. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan misal yang begitu menyibukkan gitu. Jadi silakan, karena itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak akan mengurangi pahala kan gitu. Tetap sakit itu gitu. Jadi jangan dikira diringkes ya gitu kan. Mengutikan pahala itu gitu. Dan memang karena itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Diringkas ataupun tidak ya kita akan mendapatkan pahalanya sama saja gitu. Begitu. Malah itu menjadi meringankan kita semuanya dalam perjalanan. Atau nanti ada yang 6 km minimal, Pak gitu kan. Minimal 6 km. Berarti 6 km jaraknya kemana? Cileunyi. Itu 6 km gitu kan. Nah, itu akan nanti dikembalikan. Itu kumaha gitu kan. Cara untuk melaksanakan atau merasa bahwa kita itu safar gitu. Nah, nanti akan dikomparasikan dengan pendapat-pendapat para ulama yang lain yang menjelaskan berkaitan dengan jarak safar itu 80 km. Gitu kan. Begitu. Ini 80 km, 6 km gitu. Karena banyak sekali Pak gitu kan pemanaan nanti jarak safar gitu. Sehingga para ulama wajar nanti ada perbedaan pendapat. Mana weh? Akhirnya 6 km pada akhirnya nanti dikembalikan lagi kepada si orangnya apakah merasa safar atau tidak gitu. Kalau merasa safar dari jarak 6 km itu berarti silakan bisa dikosong. Kalau tidak merasa safar nyata kada dikosong. Oke. Lain-lain perjalanan nyaba ini gawe. Iya kan? Perjalanan safar kan namanya perjalanan. Nah, iya pada masalah saya kan terulin ini. Kamu wapun. Nah, nanti termasuk nanti juga ada pengecualian. Meskipun kita sudah jaraknya minimal memenuhi, tapi ada pengecualian. Apakah masih berfungsi safar ataukah tidak gitu. Seperti nanti seorang anak sedang menuntut ilmu gitu. Jadi menuntut ilmu nanti di mana gitu kan jauh gitu. Lah jarak safar sudah memenuhi, tapi karena statusnya menuntut ilmu, dia diam di sana gitu. Maka rukhsah itu pun akan menjadi pertimbangan. Kemudian juga jarak kerja itu kerja. Jadi kerja itu pun nanti akan menjadi pertimbangan. Apakah memang masih bisa qashar ataukah tidak gitu. Seperti itu. Meskipun jaraknya sudah memenuhi. Kan mungkin kan ada tugas kerja di waktu-waktu tertentu. Ada tempat kerja yang memang sehari-hari kita di sana gitu kan. Nah itu nanti juga itu akan menjadi pertimbangan bahasa berkaitan dengan fikih. Cakap ya Pak? Ada lagi? Jadi kami istirahat. Jadi sama Bulan agak lewat. Ya, itu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.